Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang tanaman anggur, yaitu dengan cara pembuahan potes pucuk. Buah yang saya dapatkan dari tanaman anggur saya ini semua melalui proses potes pucuk. Tetapi ada trik dan langkah-langkah yang harus kita pahami dan juga harus kita seleksi pada mata tunas bat. Sehingga nantinya akan membawa bunga yang bagus, hasil buah yang maksimal. Ini contohnya tanaman yang ingin saya praktekkan agar supaya teman-teman pemirsa lebih paham lagi tentang pembuahan. Karena pembuahan itu sangat penting sekali. Ketika kita memotes pucuk, pasti akan tumbuh tunas air seperti ini. Ini sebenarnya sudah ada di cabang tersier. Dan cabang tersier saya pelihara tunas airnya. Tetapi bagi teman-teman yang ingin membuahkan cukup menggunakan cabang tersier saja, karena kalau pembuahan pertama menggunakan sistem seperti ini nantinya lama. Lebih baik kita lakukan pembuahan langsung pada cabang tersier. Itu lebih cepat dan hasilnya juga sangat bagus. Ini bunga yang saya harapkan itu seperti ini. Bunganya besar dan nantinya akan membawa tandan buah yang bagus. Jika terlihat bunganya, brokolinya kecil, ini pertanda bahwa bunga tersebut kurang optimal. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan tanaman anggurnya menghasilkan buah yang bagus, harus benar-benar paham bagaimana teknik cara pembuahan pada sistem potes pucuk. Ini saya lakukan dengan cara potes pucuk karena dengan sistem ini lebih aman dan tanaman tidak perlu stres. Kita buang tunas air. Ketika kita melakukan potes pucuk, kita tunggu beberapa minggu, biarkan tunas air tumbuh, dan baru kita seleksi tunas bat yang bagus dan kita potong sesuai yang kita inginkan. Kita perpendek dan kita pilih tunas bat yang bagus sehingga nantinya akan lebih maksimal dalam pembuahan. Seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin melakukan, saya sarankan cukup di cabang tersier aja, karena kalau pembuahan pertama itu dengan cara yang aneh-aneh nantinya akan lebih pusing sendiri. Lebih baik gunakan sistem lama, yaitu sistem biasa kita melakukan pembuahan di cabang tersier. Tetapi kalau ingin pengembangan ilmu, pengembangan teori, bisa dicoba dengan sistem saya ini. Tetapi ini belum saya rekomendasikan buat teman-teman yang masih pemula. Takutnya nanti frustasi sebelum menikmati. Intinya dalam melakukan pembuahan itu kita harus benar-benar paham betul teknik dan sistem pembuahan. Kalau kita ingin melakukan potes pucuk pasti dengan cara seperti ini. Kita biarkan dan nantinya baru kita tunggu tunas airnya tumbuh dan lalu kita buang dan seleksi tunas mata bat yang potensi bagus. Ciri-ciri tunas bat yang bagus yaitu adalah besar. Ini ada bunganya.
Tetapi bunga seperti ini kalau untuk pemula bolehlah kita pelihara untuk pembelajaran. Tetapi bagi saya yang sudah mengalami berbagai macam sistem pembuahan, bunga seperti ini tidak saya pakai karena saya ingin mendapatkan buah yang lebih bagus lagi. Nah, ini saya mau memilih martabat yang bagus. Nah, ini saya buangin. Ini kemarin proses potes pucuk dan keluar tunas air, lalu saya pangkasin seperti ini, saya pilih tunas bat yang bagus. Dan ini bunga sebenarnya bawaan dari tunas air. Nah, maka dari itu bunga seperti ini tidak saya pelihara dan akan saya buang, dan saya berharap untuk hasil yang lebih maksimal, yaitu yang akan datang dengan memelihara tunas bat yang sangat bagus agar supaya berbuah lebih bagus, dan bunga seperti ini saya buang. Nah, karena saya menginginkan yang lebih bagus. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk belajar membuahkan, ya kita pelihara suka-suka sajalah. Dalam pengangguran bagi penghobi bebas saja, agar supaya nantinya punya wawasan ilmu, oh ini bagus dan ini tidak. Kalau ingin bagus saya harus lakukan seperti ini. Nah, kita harus punya kreativitas dalam berpikir dan jangan hanya berpatokan pada satu pendapat saja. Setiap kita melakukan potes pucuk pasti akan terjadi seperti ini. Kenapa ini saya sisakan? Karena kalau terburu-buru saya buang tunas airnya, takutnya nanti tunas bat akan pecah. Maka dari itu saya sisakan 1 atau 2 daun. Karena waktu tumbuh tunas airnya itu mata batnya kurang maksimal. Jadi saya kepingin maksimal, maka tunas air saya kurangi, daunnya saya potes agar supaya nutrisi lebih fokus ke tunas mata bat. Setelah mata bat bagus baru saya buang total tunas air seperti ini. Nah, dengan teori seperti ini semoga teman-teman yang menanam tanaman anggur tidak usah pusing dalam melakukan pembuahan. Walaupun dengan sistem potes pucuk bukan berarti kita harus menunggu buah tersebut keluar pada potesan pertama. Kalau kepingin hasilnya maksimal, kita harus melangkah mundur agar supaya nantinya nutrisi yang fokus pada tunas bat yang agak mendekati cabang sekunder itu hasilnya lebih bagus. Nah, ini potes pucuk semua. Kalau kita mengharapkan langsung ini keluar bunga, kurang bagus, ini bunganya kurang maksimal, maka dari itu tetap akan saya buang dan saya pilih mata bat yang bagus dan saya pelihara. Dan yang keluar tadi potes pucuk ujung tidak saya gunakan dan saya potong seperti ini. Nah, semoga dengan video ini saya selalu berkali-kali menyampaikan pada teman-teman yang menanam tanaman anggur, semoga paham dan tahu bagaimana cara membuahkan tanaman tersebut dan semakin semangat dalam melakukan penanaman serta memelihara tanaman anggur, baik itu ditanam di depan rumah dan baik dengan sistem skala kebun. Nantinya hasilnya akan lebih memuaskan kalau mengikuti channel petani hidroponik Comal dari proses awal. Insya Allah lebih paham dan hasilnya sangat memuaskan. Yang penting kita itu jangan terburu-buru, tetapi juga jangan terlalu diliarkan. Kita harus punya sistem dan program untuk tanaman yang kita tanam. Setiap kita potes pucuk pasti kalau tanaman sudah memasuki usia pemupukan itu pasti keluar bunga seperti ini. Tapi kalau saya potong mundur seperti ini. Tetapi gimana nanti kalau kita melakukan potes pucuk nggak
keluar bunga, ya kita lakukan pemotongan lagi, mundur lagi, nggak apa-apa. Sambil nunggu benar-benar nanti keluar bunga. Tapi setelah melakukan pemangkasan tetap saja tidak mengeluarkan bunga, kita langkah satu mata tunas, mundur lagi. Apakah pemupukan dihentikan? Tidak. Kalau memang tanaman tersebut belum mengeluarkan bunga, maka pemupukan tetap dilakukan agar supaya tanaman tersebut benar-benar mau mengeluarkan bunga. Kalau memang sudah berbunga, kita hentikan sejenak agar supaya nantinya nutrisi yang kita gunakan tidak mempengaruhi bunga yang masih muda. Nah, dengan video tadi semoga juga teman-teman bisa memahami benar-benar bagaimana membuahkan agar supaya hasilnya maksimal. Apalagi kalau kita punya program secara pembuahan dengan sistem bertingkat seperti ini, kita panen berbuah dan sehingga tanaman tersebut tidak berhenti berbuah. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa petani hidroponik Comal dimanapun Anda berada, saya manusia biasa, tidak luput dari khilaf maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sukses dan semoga berhasil dalam mempraktekannya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jika ada terjadi ketidakpahaman pada video ini bisa kita bahas di kolom komentar. Semoga bisa menjadi keberkahan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.